ngobrol santai kali ini di YouTube channelnya Haji Pro 969 Racing Official. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Hendriansa, sang Dewa Road Race Indonesia yang hari ini hadir di markasnya Haji Putra 969 di Sentul. Mas, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, kita buka masker dulu, Mas. Karena lagi pandemi, guys. Jadi kita harus prokes, tapi kita udah prosesi antigen. Udah antigen, udah komplit. Mas boleh diletak aja, Mas, nggak apa-apa. Jadi guys, hari ini kesempatan istimewa saya bisa ngobrol bareng nih, ngobrol santai ya, Mas. Kita santai-santai ngobrol sama Mas Hendri yang wah, siapa sih yang nggak kenal Mas Hendri ya guys, kalau di dunia roda 2 balapan Indonesia bahkan internasional. Kita akan kulik-kulik habis ini buat mungkin yang sering dengar namanya, pernah ngelihat orangnya, tapi belum tahu nih Mas cerita sebenarnya gimana. Mas Hendri ini. Mas Hendri, siap, Mas. Saya ada baca beberapa artikel, katanya Mas Hendri ini dia mulai balap tahun 97 atau 98? Jadi awal mula terjun di balap motor tahun 93. 93? Ya, waktu itu balapnya motocross dulu. Kemudian turun ke road race tahun 97. 96 sudah turun tapi hanya ya coba-coba. Tapi mulai fokus di tahun 97. 97 berarti itu road race-nya ya? Ya. Dari 93 udah main motocross ya, Mas? Sudah balap di motocross. Berarti jejak ini yang Mas tularkan kepada penerus sekarang, Nelson? Iya. Dimulai dari garuk tanah, membentuk fisik dan lain-lainnya, baru cobain aspal ya? Iya. Seperti yang kita ketahui, Mas Hendri hari ini juga yang menjadi idola saya, yang di zaman saya sekolah dulu ngelihat Mas Hendri yang wah, hari ini saya bisa diskusi, bisa ngobrol bareng sama beliau di sini. Kita hari-harinya ini seminggu ini, Mas ya, seminggu ini kita sama Mas Hendri diskusi nih, gimana sih Mas idealnya setting motor, setting setup pembalap, bagaimana ternyata, dan tentang balapan. Hari ini saya tularkan di video ini, ya kan? Siap. Mas Hendri. Ya. Kalau biar orang tahu ya mungkin lupa atau anak-anak sekarang yang pengen tahu, Mas Hendri ini pernah juara nasional berapa kali sih? Total juara nasional 10 kali. Wow, 10 kali. Ya, dari tahun 97 sampai 2017 terakhir kali balap di road race. Berarti 2017 Mas Hendri udah nggak balapan lagi? Terakhir. Ya, dan 2018 sudah berhenti. Berarti dari range 97 sampai 2017 akhir sudah menjuarai 10 kali juara nasional. Itu zaman itu masih BB 2 tak Underbone Pak ya, Mas? Ya, di era 2014 sudah mulai di kelas 4 tak sudah mulai rame. Iya juga ya, Mas. Tapi sekarang ini lagi mulai apa ya? Istilahnya kalau saya dengar kelas dewa. Ya, mulai lagi nih. Mulai lagi ya. Ya kan, mulai lagi nih Super Pro. 2 tak main kembali, 2 tak Underbone-nya main kembali. Kalau ngelihat Underbone sekarang yang diberlaga, ada pengen main nggak, Mas? Ya, sebetulnya pengen sih ada, cuman ya masih nanti. Tapi kalau X-Pro pengen main nggak? Ya, sebenarnya pengen juga, cuman kadang dengan kesibukan di sirkuit sudah ngurusin Nelson. Oh iya juga. Kita udah ada kesibukan di tim yang ekstra kan. Jadi ya balap kan dikesampingkan dulu lah. Penting fokus yang apa yang harus buat kita capai. Program dulu. Nelson ya, Mas. Mas, kalau saya nanya tadi prestasi nasionalnya udah 10 kali itu. Saya pernah lihat Mas kemarin yang kita malam-malam ngobrol tuh. Mas Hendri ada nunjukin saya main di GP Macau, event tahunan di Macau. Itu kalau boleh tahu timnya dari mana, Mas? Ya, dulu waktu itu saya bergabung dengan tim Cina Macau Songsen. Tepatnya balap di Macau di tahun 2002. Jadi saya diajak untuk
Ya, saya sebetulnya bergabung di tim Cina Mako Songsen itu untuk balap di kejuaraan Asia. Oh gitu. Cuman kebetulan ada event di Makau untuk balap di ya event tahunan di sana. Ya, kemudian saya juga diajak untuk ikutan kejuaraan di Makau Grand Prix 2002. Mas, berarti 2002 udah cobain main sport. Ya, Itu berapa cc Mas? Udah main sport dari tahun 2000 saya udah balap 600 cc. Wow. Sampai dengan 2000 ya terakhir di 2010 saya masih balap 600 dan ya juara nasional terakhir di 2010 untuk kelas 600 cc. Dari bebek pasti. Ya. Kalau tahun 97 ya kita bisa bilang lah balapannya mungkin apa adanya ya Mas. Ya. Dari mulai aparel, perlengkapan, teknologi dan lain-lainnya. Tiba-tiba Mas Hendry melompat menjajal 600 cc. Ya. First impressionnya apa sih Mas waktu nyobain pertama kali 600 cc itu? Ya, yang pertama kan jelas itu speednya berbeda antara main bebek dan 600 kan speednya berlipat-lipat. Kemudian dari handling juga kan dia lebih susah, dikontrolnya lebih susah karena ya basic saya kan dari bebek. Oh iya. Kemudian juga berat kendaraan juga sangat berbeda. Ya saya sih waktu itu dengan modal punya tekad dan punya fisik yang lebih kuat, ya saya banyak belajar dari situ. Awalnya saya mencoba terus karena dari awal bekal saya memang dari dulu udah dari motocross, kemudian memang waktu itu motocrossnya juga sering latihan juga, jadi basic awalnya saya udah oke. Jadi paling tidak penyesuaian di lintasan dengan motor 600 tidak terlalu susah. Nggak susah ya. Ya. Berarti 2000 tahun berapa sih Mas mulai main Asia dan pertama kali main Asia itu main kelas apa? Saya main Asia tahun 99. Waktu itu ada kelas 125 cc 2 tak. Underbun 125 ya. Itu primadona tuh zamannya ya, tuh. Zaman itu memang primadona itu apa motor-motornya juga wah. Tapi raungan 2 tak itu memang kalau yang benar ya. Underbunnya wah emang indah sebenarnya. Ya memang kalau yang betul ya memang suaranya sangat indah kan? Indah ya. Ada juga 2 tak yang dibuat mungkin ya suaranya itu jadi malah sakit di kuping. Tapi kalau yang bener itu nggak akan sakit di kuping ya Mas ya. Suaranya wah enak sekali. Berarti tahun 97 cobain, 99-nya udah ngerasain Asia. Asia ya. Itu umur berapa kira-kira Mas? Berarti 97 mulai. 97 berarti belasan? Usia 16 tahun. Wah. Iya. Berarti Mas Hendry umur 18 tahun udah coba Asia. Iya. Dan itu berlanjut Mas dari 2000 berapa? Ya itu berlanjut terus sampai terakhir saya main Asia kalau nggak salah 2007. 2007. Ya jadi dari tahun 98 sampai ya hampir 10 tahun di Asia main terus non-stop. Lebih seru mana sih balapan nasional sama balapan Asia? Ya semua sama-sama seru. Oke. Tapi kita punya motivasi yang berbeda. Jadi gitu. Kalau misalkan Asia ya kita benar-benar kita ini berjuang untuk Indonesia. Atas nama negara guys. Ya gregetnya tetap berbeda. Nah, tapi kalau kita main nasional ya kita bisa main di tuan rumah sendiri. Itu juga kita akan ya fokusnya memang kita harus juara, memuaskan pendukung di Jogja. Jogja. Jadi memang ya beda dengan sekarang Mas. Kalau dulu balap itu kan kejurnasnya dia muter satu Indonesia. Iya benar. Ya jadi kita bisa balap di istilahnya di tempat kita sendiri bisa. Nah di era sekarang ini balapnya sudah berbeda karena standarnya harus sirkuit permanen. Oh iya benar. Jadi belum tentu semua daerah punya. Nah, kalau dulu
final region itu ada di Sentul Besar. Iya. Ya kan? Itu satu Indonesia kumpul di final region, di situ bakal keluar juara-juara nasional. Iya. Di perjalanan itu Mas Hendri, kalau sampai akhir balapan, favorit Mas Hendri untuk sirkuit di mana selain Sentul? Ya untuk sirkuit saya favorit Binuang. Binuang? Ya, Alasannya Mas? Binuang itu teknikal. Oh. Jadi tidak harus dengan motor yang Kenceng. Yang kita penting masih bisa untuk berjuang untuk menang bisa. Dan saya buktikan juga, sering membuktikan saya di Binuang Mas. Oh gitu? Jadi saya di region di sirkuit permanen di Jawa susah mau bersaing waktu itu. Kenapa? Alasannya kenapa Mas? Ya memang performa saya masih kurang karena dulu kan saya lama di Suzuki, jadi motor saya dulu tidak kompetitif untuk melawan merek lain, jadi sehingga ya saya butuh perjuangan keras untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi saya di Binuang selalu bisa terbaik menang, ya. ya. Berarti setup motor yang benar, cara bawa yang benar bakal juara. Berarti udah nggak butuh ini ya apa? Sirkuitnya teknikal. Beda dengan kita balap di Sentul Besar waktu itu kan Sentul Go-Kart jarang dipakai, yang dipakai Sentul Go-Kart karena kan dulu eventnya Indoprix dulu. Indoprix lebih condong ke Sentul Besar. Jadi memang Sentul Besar ya semua speed motor diutamakan di situ. Mas main di Sentul Besar pakai motor bebek, makan tenaga yang banyak nggak? Maksudnya ya makan tenaga atau makan part atau mesti jaga-jaga nih di lap-lap awal agar bisa perfect? Ya sebenarnya kalau bermain di Sentul Besar memang tenaga sih sangat minim. Oh gitu. Cuman ya kita harus butuh fokus yang ekstra di menjelang lap-lap terakhir karena Di situ penentuan sirkuit di Sentul memang final lapnya memang harus tepat kita mengambil posisi. Itu pada zamannya Mas Hendri ini terkenal dengan tadi pembalap Suzuki ya, Mas ya di Indonesia ini siapa yang nggak tahu Mas Hendri dan kakaknya Mas Irwan. Dan memang mungkin kita tahu semua sampai hari ini Jogja memang istimewa, punya pembalap-pembalap top generasi setelah Mas Hendri juga banyak sekali ya. Mas Hendri ini guys, selain dia seorang Dewa Road Race Indonesia, pembalap juga, pernah 10 kali juara nasional, pernah ngerasain Asia, main di Super Sport 600, dan pernah 3 kali mendapat medali PON emas untuk Yogyakarta. Itu PON-nya di mana aja Mas? Yang 3 kali Mas? Di Sekayu, yang saya ikutin Sekayu, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian di Riau. Riau, dan itu semua emas? Di awal di Sekayu dan di Sekayu yang dapat emas banyak. Dapat emas ya Mas? Yeah. Mungkin di Sekayu 2000 berapa itu Mas? 2004. 2004. 2008 di Kaltim. Dan sampai hari ini torehan prestasi Mas yang luar biasa, bakal menjadi menjadi satu pilihan yang bebannya cukup tinggi sebenarnya buat Nelson nih Mas. Ya kan? Ya kalau saya lihat Nelson orangnya enjoy aja dia. Jadi for your information, FYI, Mas Hendri ini punya anak namanya Nelson Kairoli, anak ketiga ya Mas? Iya, anak ketiga. Anak ketiga dari 4 bersaudara, yang hari ini melanjutkan Mas Hendri untuk balapan roda 2, dan hari ini bergabung bersama tim Haji Putra 909 Racing Team di kelas beginner, Ecu Standard, dan Mas Hendri sedang lagi fokus-fokusnya nih ngawal Nelson untuk mencapai ke titik yang mungkin dia raih dulu ya Mas ya. Ini banyak nih PR ini. Kalau ngelihat ayahnya, wah ini anaknya Dewa Road Race ini. Jadi tapi enjoy si anaknya. Dan ngomong-ngomong, Mas Hendri ini juga punya Hendriansa Racing Product ya Mas. Itu aparel, perlengkapan balap, Racing Part juga ada. Racing Part juga. Mas Hendri ini dia punya sekolah balap juga? Ada sekolah balap, ada sekolah mekanik juga. Sekolah mekanik. Mas,
siapa sekarang yang dulunya sekolah sama Mas Hendri udah sampai ke titik paling top? Bukan paling top sih, yang sekarang ini lagi hot-hotnya itu. Ya seperti Mario Haji. Wah, Mario Haji ternyata murid Mas Hendri juga dulu sempat ya. Ya dia dari awal nol pindah ke road race sama saya. Dulu kurang lebih ya 3 bulan bergabung sama saya. Berarti pengenalan motor road race itu sudah di Mas Hendri. Iya. Apa nama sekolah balapnya, Mas? Hendriansa Racing School. HRS berarti. Iya. Gila. Ya, termasuk pembalap tim kita juga Fitriansah KT. Oh, sempat juga, Mas? Ya, dulu saya bina selama 3 bulan waktu menjelang PON dan akhirnya emasnya diborong Kalimantan Timur semua. 4 emas habis semua sama Kalimantan tapi Timur. Itu sorry. Tapi itu sempat jadi ini ya, sempat jadi momok tuh ya. Momok juga ya. Mas boleh sedikit ceritain dong biar clear juga sih sebenarnya. Dulu kan kalau ini yang saya tahu tapi kita tanya langsung sama orangnya langsung ini. Dulu kan sempat katanya sekolah di tempat Mas Hendri pas lagi PON 3 bulan sebelum ya Mas, lagi PON di Kaltim, sama Mas Hendri sama-sama bela kontingen nih, satu Jogja satu Kaltim. Iya kan? Iya. Dan ternyata di air terakhir ya Mas. Tapi kayaknya kita harus dengar langsung aja deh. Gimana sih jadi Mas? Awalnya dulu kan menjelang PON Kalimantan Timur 2008 kalau nggak salah. Jadi saya dititipin 4 pembalap untuk persiapan di PON Kalimantan Timur. Nah itulah pembalapnya kalau nggak salah 4 rider termasuk Fitriansah KT. Oke. Ya dengan saya siapkan betul-betul karena memang targetnya kan memang harus juara, harus emas, dan apalagi saya pun juga akan terlibat di situ juga, dalam kompetisi juga akan sama. Ya dalam praktek balapnya ya memang kita semua satu kelas akhirnya. Pada saat satu kelas ya. Dan itu memang jadi musuh paling berat saya adalah Kalimantan Timur. Karena tuan rumah ya apa yang saya bina selama 3 bulan ya memang progresnya sangat bagus. Progresnya bagus. Ya, dan pembalapnya juga kebetulan kan dia masih muda-muda dan kecil. Oh iya. Bobotnya ringan-ringan. Jadi untuk motor waktu itu 4 tak pakai Satria FU kalau nggak salah, dan Shogun 125 memang powernya kan ya seadanya. Ya motor standar dengan bobot yang ringan pasti diuntungkan. Ya menjadi persaingan Mas, dari bahkan saya di situ ya karena beban juga, yang pertama beban, yang kedua juga PON itu kan suatu olahraga yang sangat bergengsi, apalagi yang di Indonesia yang kita bela kan daerahnya, otomatis betul-betul menjadi beban berat buat ini juga buat kompetisinya. Dan beda dengan balap misalkan istilahnya seri ya, kalau seri kan kita gagal di salah satu seri masih bisa kita cari ya, kalau PON kan hanya 1 kali. Tapi ya, ceritanya waktu saya sebenarnya punya peluang emas ada 2 di kelas bergu dan kelas perorangan. Nah di perorangan itu udah last lap saya kurang 3 tikungan saya udah nomor 1. Kalau nggak salah persaingannya juga ada KT juga, ada hoki, dan salah satu siapa gitu, ada 3 orang. Nah saya dikurang 3 tikungan terakhir. Ya karena beban ya Mas ya, beban, kemudian saya juga pingin lepas dari rombongan, akhirnya saya keluar jalur. Tapi kalau posisi nomor 1, sudah nomor 1 keluar dari jalur dan kembali ke jalur lagi posisinya udah nomor 3. Nah tapi menjelang last corner tersalip 1 lagi. Diambil lagi, jadi nggak gagal dapat perunggu pun nggak dapat. Medali pun tidak ada. Aduh. Jadi ini suatu ya yang pertama kita bangga karena yang saya bina juga juara akhirnya, medali emas. 3 emas, 3 emas 1 perunggu kalau nggak salah. Wow. Tapi di sisi lain saya juga beban juga karena saya bela kontingen DIY, tidak bawa medali sama pun sekali pun. Persepsi orang malah Mas kayak ngasih ya. Jadi banyak simpang siur antara saya dibeli Kaltim lah,
Tapi itu pure murni saya berjuang untuk DIY. Iyalah, karena beda ego kita ini kalau bela daerah sama bela ini beda memang Mas. Apalagi daerah tanah lahir ya. Kita kayak punya hutang budi tersendiri nih dilahirkan di tanah tersebut kan. Terus ngomong-ngomong tadi ada Mario Aji, ada Fitrian Sakete juga dan bahkan masih banyak lagi nama-nama yang banyak. awalnya itu di HRP Henry Racing School. HRS. Dan hari ini Mas Hendri punya beban tersendiri, bukan beban sih, punya PR tersendiri, anak kandung. Iya kan Mas? Sama nggak sih treatment yang dikasih buat yang dari daerah atau dari luar, pihak luar yang masuk ke sekolah HRS, sama anak kandung yang hari ini Mas tangan ini? Ya semua sebetulnya sama, apa yang materi yang saya berikan sama, tapi kan kita tetap ngikuti dari si progres anak. Jadi anak sampai di mana yang perlu kita berikan materi ya kita ngikuti. Memang beda dengan racing school. Racing school kan instan, belajar hanya 2 minggu ya kita berikan semaksimal mungkin. Oh jadi day by day-nya dia harus maksimal ya. Harus bisa ngikutin terus. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa ngikutin ya maksimal hanya di situ. Kita nggak bisa memberikan materi yang lebih. Tapi udah kasih yang power maksimal, tinggal dia sanggup atau enggak gitu seperti, ibaratnya seperti anak sekolah lah, anak masih SD kasih pelajaran SMA juga nggak akan masuk. Wah, oyong dia Mas. Ya. Oke, kelenger ya. Ya belum sampai. Jadi nggak ada yang instan, belajar memang nggak ada yang instan. Nah, Nelson ini kan kebetulan anak saya sendiri, jadi saya bisa ngikutin perkembangannya sampai gimana ya kita ikutin. Tapi by saya data lebih ke by data dan lebih tidak terburu-buru lah dengan progresnya Nelson. Jadi kita ngikutin sampai dia waktunya naik kelas ya naik kelas, waktunya belum ya kita berdasarkan kemampuan aja yang. Karena kita ngelihat dari progres day by day-nya kan. Kalau yang dititipin itu tadi di HRS. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, ini masa pandemi nih. Balapan lagi minim, ada juga jadwal yang akhirnya harus mundur gara-gara kebijakan pemerintah yang ya memang kita nggak bisa salahkan pemerintah sepenuhnya karena emang ini force majeure. Pandemi ini juga terjadi di seluruh dunia dan hari ini makin parah di Indonesia. Seperti kata berita ada level 4, PPKM dan macam-macam. Di musim pandemi ini gimana Mas? Banyak nggak yang sekolah balap? Ya untuk kondisi pandemi justru malah kurang ya, karena kan dari orang tua juga khawatir kalau anaknya berpergian terus tidak bisa jaga prokes, takutnya menjadi bisa tertular virus. Ya emang bener kita jadi, sebenarnya sebagai orang tua pasti arahnya lebih khawatir dengan kondisi pandemi gini. Iyalah Mas, memang kadang sih agak ngeri juga kita kalau ngelihat orang-orang yang ngeyel di distrik itu. Kalau disuruh swab yang ngeyel, ada orang yang pakai masker. Maksudnya ya you boleh ngerokok pakai masker lagi, atau lu kalau emang mau di pedok lu aja, jangan kemana-mana. Maksudnya bukan karena mau sombong ya Mas. Zaman yang sekarang ini kita emang kayak ya memang dibatasi gerak langkahnya secara diri sendiri dan memang aturan pemerintah. Karena terus terang makin besarnya penularan COVID-19 ini berpengaruh sekali buat semua cabang olahraga. Cabang olahraga terutama roda 2 banyak event-event yang akhirnya terjadwal dan mundur, tertunda, bahkan cancel juga. Dan untuk sebuah tim yang punya program atau semua kayak Mas Hendri ini punya program buat Nelson, ini jadi bingung ngambil datanya nih. Karena progres kompetisinya sedikit. Makin kompetisinya ya kita juga suatu progres kan juga harus dilihat dari kompetisi juga. Iyalah. Jadi kita bisa menilai dari kompetisi, tapi kalau dengan kompetisinya yang sangat jarang ya kita mau menilai dari mana? Akan menjadi sulit lagi. Karena mental saat latihan dan ketika mental saat kompetisi itu beda sekali Mas, jauh ya. Iya jauh, karena perbedaan ya. Kalau kita hanya sekedar latihan ya
si anak juga pasti kan sudah terbiasa, artinya dia tidak ada beban. Nggak ada beban. Begitu ada kompetisi ya mereka pasti kan ini di luar dari yang biasa dia lakukan, pasti muncullah adanya beban. Kalau untuk seorang Mas Hendri, pandangan Mas Hendri, seorang pembalap itu seberapa pentingkah fisiknya? Latihan fisik itu seberapa penting sih? Ya jadi ya sangat penting ya untuk fisik memang buat pembalap ya itu sebenarnya pokok. Itu pokoknya ya, sangat fondasi pokok, ya? Ya pondasi awal harus betul-betul fisik mendukung lah. Jadi jangan ada bahasa kalau fisik nggak perlu, itu nggak bisa, karena kalau fisik kita emang sudah maksimal, sudah bagus, artinya kita sudah tidak usah mikirin ke arah fisik. Kita fokusnya ke teknik dan ke unitnya kendaraan yang perlu kita fokuskan situ. Karena saya ngelihat Nelson ini seperti apa ya, program itu udah mirip kayak orang dewasa nih. Ya. Main sepedanya itu kenceng tuh fisiknya, main sepeda, ada larinya, program lari, sit up, sit up, push up-nya itu untuk fisik ya Mas. Yeah. Terus kalau kita lihat di track, Mas Hendri nggak pernah kasih anaknya 6 lap. Nggak pernah kasih. Saya selalu lihat ini di press banget sampai, jadi rupanya saya tanya, Mas kenapa sih? Ya saya buat simulasi race. Saya mau ambil data karena emang sekarang kan kita balap itu udah nggak bisa pakai katanya, tapi pakai data kan. Jadi Mas Hendri itu ambil average waktu anaknya itu di simulasi race itu 15 lap ya Mas. 15 lap ya. Jadi ketahuan nih. Kalau sekarang kan banyak tuh yang dapat dikecil, masuk. Kalau kayak Nelson saya lihat tuh 15 bahkan 20 kadang. Kemarin tuh sempat 20 lap. 20 lap. Mas Hendri mau ukur average-nya berapa si anak, dan itu sekarang ya memang datanya day by day juga menunjukkan progres positif ya Mas. Tapi ini latihan. Nelson itu butuh kompetisi. Benar nggak Mas? Iya. Sangat butuh. Kalau buat Nelson sangat butuh karena mentalnya kan. Ya bisa dihitung ikut balap road race paling bisa hanya 3 kali kalau nggak 4 kali. Tapi progresnya gila Mas. Sangat minim. Karena ya memang dia begitu fokus ke road race, pandemi sudah ada. Oh iya, bener. Memang Nelson sebelumnya di motocross, tapi kan begitu mau peralihan ke road race, begitu mau ikut kompetisi udah pandemi. Di awal 2020 udah pandemi. Dan Mas Hendri ini juga nggak nanggung kalau ngurus Nelson. Nelson itu udah latihan motocross sampai ke Spanyol, ke Australia. Bener-bener emang ya diniatin. Dan hari ini kalau kalian lihat Nelson tuh gaya balapnya udah oke kok, riding style-nya tuh udah. Kalau saya ngelihatnya saya ngelihatnya udah oke. Saya pun juga ngelihat juga ya, saya seneng riding style seperti itu emang. Saya suka seperti ini. Anak kecil yang nggak pernah tegak badannya di saat belok. Jadi kalau yang mungkin kalau saya bisa praktekin lucu-lucuan tuh bisa orang gini pas mau nikung tegak gini nih kan, beloknya tegak-tegak. Nelson tuh nggak, ya dia posisinya on lagi nunduk terus tuh. Saya bilang wah ini ridingnya bener. Ini kalau bawa sport cantik loh Mas. Iya, sport bagus. Kalau bawa sport tuh gaya bawanya Nelson tuh udah oke banget sebenarnya. Tapi emang proyeksi ke sana ya Mas? Ya nanti arahnya memang ya kita nunggu umur juga Mas. Jadi bertahap ya. Nanti jadi usia masih 10. Ya nanti ada masanya pakai sport. Kira-kira umur berapa sih targetnya pakai sport Mas? Ya sebenarnya ini sudah mulai dikenalkan. Sudah mulai. Ya nanti mulai umur 11 dia akan lebih fokus juga ke sport. Ya kemarin kita coba motor apa tuh Mas? CBR 150? Enggak yang kecil. Apa nama motor itu? Ovale. Ovale. Ya, Ovale. Cobain Ovale, begitu berapa lap disuruh Nelson buat Mas? 20 lap. 20 lap buat Nelson, sesi Ovale, nyampe Pedo dia bawa Honda GT-R miliknya. Dia ngomong apa? R1, R2-nya ngelayang kayak nggak ngerasa bawa apa-apa. Ngaruh bener ternyata Ovale dia Mas. Ada progresnya ya. Ya kan dia ngerasa kayak masuk R1, R2 sentul kecil, sentul go-kart, gak ngerasa kayak beban bawa motor, kayak udah ngeplong aja.
Nah Dan itu dengan adanya seperti itu memang nanti kita harus bikin planning untuk training lagi mas. dan di situ dia tembus 57.3 Poin 3. guys. Ya, memang kita harus harus ada program memang khusus untuk latihan pakai GTR. Ada juga nanti pakainya session ovale, ada sessionnya juga nanti motocross, ada session juga pakai motorsport yang gede. Memang Kalau dijali kayak gitu mas, apa nggak merubah riding stylenya atau feelingnya? Ini Ya. dari BB naik ke ovale itu kan sport kecil tuh. Ya. Naik ke CBR ya, Honda CBR 150 dulu 50. 150. CBR 150 dicoba lagi ke motocrossnya pakai berapa mas? Special engine berapa? Motocrossnya 65 cc. 65 cc. Apa nggak merubah feeling atau gaya balapnya mas? Ya untuk untuk gaya balap sih sepertinya menurut saya nggak ada ya, karena Nelson kan lebih condong ke bebek dulu karena kan kompetisinya di bebek. Jadi ovale ini kan hanya ovale dan CBR 150 kan hanya pengenalan untuk session untuk ya main-main lah istilahnya, dia kan bukan untuk kompetisi, untuk bermain dulu. Karena beda mas dengan ya saya nyebutnya untuk ini bukan kompetisi, ini hanya untuk bermain dulu. Karena kan kondisi juga masih usia 10. Jadi dia biar berinspirasi dengan ovale, dengan CBR 50, tapi tetap kembali lagi fokusnya ke GTR. Nah, kita mengajarkan riding style yang benar. Iya. Artinya dia mau balik lagi kemana-mana pun tetap nanti riding style-nya akan seperti itu. Tapi memang progresnya, kita bahas Nelson dulu nih. Progresnya hari pertama sampai di sini Nelson tuh 59 kecil lah. Iya. Progres hari kedua mulai turun tuh 58. Iya. Ketiga 58. Hari keempat dia udah cetak 57,9. Iya. Udah mulai pecah nih telur 8-nya. Sampai kemarin 57,3 untuk ECU standar. Mesin standarnya Mas ya. Iya. Cuma perubahan sedikit aja di bagian suspensi untuk pasti sama sistem buang di knalpot dan lain-lain. Tapi progresnya bagus. Saya baru di situ ngelihat, oh ini emang anak Dewa Road Race. Karena emang dia punya paman saya bilang Mas Irwan ya. Punya paman juga, punya paman jagoannya balap Indonesia. Punya papa juga jagoan balap Indonesia. Lingkungan sekolah balap Mas Hendri juga banyak pembalap-pembalap kayak yang hari ini bersinar gitu. Contohnya kayak tadi Mario Aji sudah sampai di chef sekarang ya. Iya, CV dan itu terlalui oleh Nelson dengan dia nggak ada beban sama sekali sepertinya. Dan menunjukkan progres yang cukup positif ya Mas. Sampai dia minta tinggal sini loh Mas. Aduh gimana tuh Mas. Kalau dulu Mas Hendri kita datang ke sekolah balapnya Mas Hendri nitipin anak tuh. Ya kan, ini anak saya dititipin balap ya. Hari ini anaknya nggak mau pulang ke Jogja, maunya di Sentul. Gimana tuh Pak? Ya artinya dia lebih punya keberanian dan ingin ya motivasinya pasti tinggi ya. Bener. Artinya gini, kalau si anak tidak punya motivasi, artinya dia ya tidak ingin berkembang ya, selalu tidak mau mencoba hal yang baru. Bener. Intinya itu. Kalau Nelson memang ya saya sih kemarin cerita ke saya, aku tinggal di sini aja ya. Ya coba nanti papa pikirin dulu Son. Nah saya nanya lagi. Ya saya kira kan cuman awal itu kan karena ya masih dia seneng aja lah. Karena timing bagus gitu. Ya karena baru datang belum ada muncul rasa jenuh. Nah makin kesini sudah ada seminggu di Jakarta, di Sentul. Saya tanya lagi ya tetap mau, nggak ada perubahan. Artinya memang ya butuh, ya dia seneng sih, motivasinya besar dia. Tapi emang sebagai seorang ayah ngelihat progres anaknya berkembang ya kan, terus melanjutkan apa yang kita lakukan dulu, rasa senangnya pasti beda Mas. Iya betul. Ya kan, sangat beda pasti kan. Ketika kita ngedidik anak orang ini berhasil, ya udah itu murid gue. Tapi kalau anak sendiri
kita sulit dibilang itu anak gue. Iya bener nggak Mas? Iya kan? Jadi gini Mas, beda rasanya kalau saya pun sama juga bina anak, bina siapapun yang sekolah di saya pun, kalau memang itu berprogres sekali dari nol sampai dia bisa juara, itu memang rasanya luar biasa. Ya karena kita ikut turun ya, serta karena situ, kita ya. tahu dari awal sejarahnya gimana. Nah ini yang sering orang tidak dapat. Rata-rata orang ya dapat rider yang sudah bisa juara. Okay. Nah, artinya dia tidak tahu awalnya nih jatuh bangunnya gimana nih untuk mendidik seorang anak bisa jadi. Karena emang juara. Kan kalau kita nih kayak kita di tim Haji Putra 969 Racing Team bersama Bos Putra, kita punya 3 expert, 1 beginner. Ya kan, kita 1 beginner tuh ada Nelson Cairoli tadi, anaknya Mas Hendry. Emang kita kayak ya udah kita bertarung di kelas yang primadonanya, yang kelas expert, dan kita punya di kelas yang benar-benar pemula kita bilangnya, beginner tadi. Jadi kita punya range. Kita pengen juga juara di Asia melalui expert, kita ikut kompetisi Asia, dan di nasionalnya kita punya Nelson. Tapi jangan main-main loh. Nelson kemarin bilang apa waktu ngobrol-ngobrol santai itu ada Topan, pas waktu itu ada Boy. Dia bilang gini, aku tuh nanti kalau programnya jalan, IMS juara kan dibawa ke Asia katanya. Aku harus juara IMS Om, biar aku bisa ke Asia. Wah, itu anak 10 tahun udah punya target sendiri, udah mulai ngebaca lawan-lawannya. Oh di ekspor aku jumpa si ini, di ekspor aku bakal ini ya, kalau pemula sekian. Jangankan lawannya Mas, pembalap-pembalap CV aja pun dia hafal namanya. Ya sangat, anak-anak emang kadang lebih hafal, dia ngikutin terus baju balapnya aja namanya si A gini, baju balapnya warna ini, helmnya ini, dia pun lebih hafal kan Mas? Lebih hafal, motornya warna ini. Kalau dibanding-bandingin ya. Kalau zaman Mas Hendry dulu kan apa namanya, balapan itu data logger itu nggak ada ya Mas? Ada, terakhir sudah ada di terakhir 2011 itu udah mulai pakai data logger kan. Cuma kan mungkin hanya beberapa tim aja pakai data logger tuh. Masih belum familiar. Kalau sekarang kan data logger tuh dipakai hampir semua tim untuk wajib karena kan nggak ada lagi tuh istilah katanya kata rider itu nggak ada. Masuk colok ketahuan ini kok lambat di sini, ini cepat di sini, dipotong di sini, ini jadi ketahuan semua nih. Dan alhamdulillah emang analisisnya kita bisa lebih mudah ya Mas. Iya, sangat cepat, jadi lebih cepat untuk menganalisa apa yang harus kita lakukan perubahan. Iya, jadi nggak harus nanya gimana Son, gimana. Jadi kita paling cuma gimana Son itu, kamu tadi mungkin suspensinya yang kurang keras, kurang lembut atau gimana kan, cuma datanya ketahuan tuh di mana yang dia cepat, di mana dia yang lambat kan. Mas, kalau ngelihat balapan sekarang itu kan pada muda-muda semua tuh Mas. Expert-expertnya juga. Wah, usianya belia-belia, badannya kecil-kecil, gaya bawanya kencang-kencang banget. Kalau Mas ngelihat sekarang, berpengaruh nggak sih gaya balap yang lama sama gaya balap yang baru di kompetisi saat ini? Ya, untuk riding style sangat berpengaruh sekali. Dengan era sekarang ini yang ya istilahnya kita bisa mudah mengakses ya, kita bisa lihat dari YouTube, dari medsos yang lain, untuk belajar sangat mudah, dan diterapkan di motor balap pun juga akan lebih, stabilitasnya akan lebih bagus dibanding dengan riding style yang kurang tepat. Kalau sekarang ini Nelson di awal karirnya di road race kita bisa bilangnya Mas, di awal-awal karirnya ini dia gabung di Haji Putra 969 Racing Team, pakai livery warna black gold di motornya. Menurut Mas saat ini dia di posisi tim yang tepat belum sih? Ya, untuk posisi udah sangat tepat ya, karena tim Haji Putra ini memang ada pengembangan yang sudah expert sudah ada. Nah ini mau menciptakan lagi rider yang memang binaan dari tim Haji Putra.
Nah ini pas kebetulan ada Nelson, ya jadi saya bisa kolaborasi dengan Nelson untuk merintis. Ya, tapi Karena emang harapan saya juga binaan ya entah nanti setelahnya Nelson atau siapa lagi, jadi generasinya memang harus demikian. Karena kita tidak bisa puas diri dengan kita ambil rider yang langsung juara, tapi akan lebih puas kalau si rider ini memang dari awal binaan tim kita Haji ya, Putra ya. bibitan kita. Karena emang proses saya ngawal Nelson ini selama dia latihan, saya lihat progresnya tuh. Dia kalau keluar masuk saya pasti nanya, berapa timenya Son? Berapa timenya Son? Terkadang kita tuh terkejut. Kayak kemarin ya Mas, ekspektasi kita tuh ya Nelson paling target berapa Mas? Ya 57.6 atau 57.5 lah. Mungkin udah oke. Iya. Saya balik ke pedok, berapa Son? Lihat aja Om sendiri gitu. Waduh, di luar ekspektasi 57.3. Iya. Dan itu 2 hari bisa keluar. Malamnya langsung koreksi lagi kebetulan kita di workshop itu kan tuh ada apa namanya, ada layar monitor yang lumayan gede, jadi dicek di situ. Son kamu di analisis nih, jadi tahu nih dah Nelson ini di mana yang lambat, di mana cepat. Dan tadi ini hari ini kebetulan tadi hari Minggu nih, hari ini Mas Hendry langsung berdiri di poin yang dia lambat. Terus disebar nih, dan akhirnya poinnya positif. Iya. Ya ada perubahan lah dengan apa yang kita sampaikan ke Nelson, bahwa di tikungan ada sekian. Ya, ada perubahan. Ya nanti besok Senin kita akan coba lagi. Tapi kan kalau saya hari ini sebagai orang yang mungkin mengikuti program perkembangan Nelson selama di Sentul, dari mungkin 58 dapat 57.3 sekali, habis itu 57, 58, 57, 5 berantakan. Hari ini progresnya 57, 15 lap. Sebenarnya itu yang kita butuhin sih Mas ya. Menurut Mas Hendry gimana? Yang saya butuhkan adalah average kan? Average ya, jadi dia biar terbiasa dulu, bukan masalah base time berapa, itu belakangan. Tapi dia biar terbiasa di ritme 57, terbiasa. Nah nanti kalau udah saatnya dia kita suruh maksimalin, pasti akan ada perubahan di mungkin 57 kecil, bahkan bisa di 56 poin besar. Berarti kesimpulannya 57 skala simulasi race atau 15 lap, dia udah dapat 57, mau 57.6, 5.7, 5.8, tapi itu udah average-nya dia. Akhirnya dia udah menemukan kenyamanan dia di balapan 57 di dong. Ritme segitu, Jadi kalau mau tinggal mau nge-push dikit lagi, dia tinggal lebih ngotot dikit. Hanya waktu aja. Dia terbiasa sekarang bulan ini awal Agustus dia terbiasa di ritme segitu. Nanti di pertengahan Agustus pasti terbiasa di lebih turun lagi. Bisa di 575. Mungkin nanti di bulan September ya sudah bermain di 57 kecil. Atau 56. Ya best time sekali bisa di 56 besar. 56 besar benar. Ya waktu, karena anak kan butuh progres juga. Ya karena dia kan harus sekolah, dia harus belajar, ya. Banyak tekniknya kan semakin bulan bertambah. Beda dengan rider yang sudah expert, tekniknya udah lengket sama badan dia ya. Jadi gitu Mas ya. Ya target minggu ini ya harus sekian, minggu depan pun ya harus sekian. Dan Nelson ini saya ngelihat dia udah paham ini komunikasi sama Mas Hendry. Saya butuh ban yang segini, dia butuh dia bilang, Pak ini shocknya terlalu keras, Pak ini maksudnya dia udah tahu nge-set up motornya. Apakah memang diajarin mengenal motor dulu baru kenceng-kenceng atau gimana? Atau berjalan beriring atau gimana? Ya kalau saya dari awal memang mengajarkan setup yang benar dulu. Dan selalu saya komunikasikan dengan Nelson, ini setupnya seperti ini, kamu rasain, selalu begitu terus. Dan ya lama-lama dengan seringnya kita latihan bersama, kemudian adanya
setup yang sering kita lakukan, jadi si anak jadi tahu sendiri, oh ternyata ini seperti ini seperti ini. Nah yang kita fokuskan adalah gimana caranya si Nelson ini bisa memahami dan mengerti kondisi apa yang dia di atas motor tuh harus memahami. Nah artinya nanti pun misalkan dia bergabung di tingkat yang level yang lebih tinggi lagi, paling enggak sudah bisa merasakan, oh bisa menyampaikan ke mekaniknya bahwa kondisinya seperti ini seperti ini. Karena memang itu ini butuh mekanik. Ya, jadi nantinya pun dia bergabung dengan tim manapun akan lebih akan bisa koreksi untuk. Iya. Karena terkadang mekanik ini juga yang tahu motor itu ya oke. Sekarang ini teknologinya udah final check di dyno test. Yeah. Tapi kadang hasil dyno sama saat di sirkuit itu mau berubah beda. Di dyno mungkin ini bagus nih. Jadi sebenarnya saya sih percaya orang yang percaya sama dyno, tapi nggak percaya sama dyno itu sekitar 100% enggak. Tapi saya paling percaya 60 sampai 70. Karena memang atmosfer apa namanya udara dan kelembapan dalam ruangan dyno sama di udara di sirkuit itu beda banget. Ya kan, mau kadang kalau di ruang dyno itu basah, sampai di sirkuit kekeringan, bahkan sebaliknya. Final checknya dan mekanik itu oke, dia dapat dyno, tapi dia begitu dicoba motornya di track, dia pasti nanya sama pembalapnya. Selain dia buka data ya, dia buka data tuh ketahuannya tuh di mana ngegasnya, di mana nutupnya, di mana power maksimal segala macam. Tapi harus ada komunikasi dari pembalap. Motor saya ini kurangnya di mana? Bagian kakinya, mesinnya, dan itu yang dibutuhkan seorang mekanik dan kru sebenarnya. Dan Nelson udah kuasain itu tuh saya lihat. Ya, jadi kita harus mengajarkan si anak dengan bahasa memang yang sering dipakai di internasional. Oh, it's okay. Ya, jadi nantinya menyampaikan dengan mekanik yang ada di Indonesia, begitu dia levelnya naik balapnya di tingkat mungkin ya alhamdulillah bisa sampai ke Asia atau Eropa, bahasanya sama. Udah, benar. Artinya apa yang sering digunakan di Eropa, kita pun juga saya pun juga mulai belajar apa yang harus saya sampaikan ke Nelson. Setupnya harus sesuai dengan standar internasional. Benar. Artinya saya ngelihat istilahnya biar sepaham dengan benar, itu benar. Artinya yang saya sampaikan bahwa nantinya kalau alhamdulillah bisa meningkat levelnya sampai ke internasional, ya Nelson sudah saya bekali dari sekarang bahwa belajar setup, komunikasi setup itu sudah paham maksimal benar. Mas, kalau nanti saya panggil lagi Nelson sini boleh ya? Siap. Saya mau ngobrol-ngobrol juga sama Nelson. Kupas tuntas saja, Mas. Karena emang anaknya, waduh. Tapi enaknya ngobrolnya kalau jangan ada papanya. Kalau nggak ada papanya dia lepas-lepas aja. Kalau ada papanya dia Mas, terakhir Mas. Saya mau minta mungkin buat pembalap-pembalap muda motivasinya apa sih yang mungkin lagi mau beranjak ke expert atau yang mau beranjak ke internasional, apa kira-kira motivasi terpenting, Mas? Ya, jadi yang paling utama adalah fisik dulu. Fisik memang harus standar, artinya harus rutin ya, jangan menjelang kejuaraan baru berlatih. Sedangkan fisik kan nggak bisa instan, harus dilatih bertahun-tahun untuk membangun suatu pondasi fisik yang kuat. Kemudian rajin berlatih. Kenapa? Karena memang kondisinya kan masih kita butuh belajar teknik, dan teknik itu kan tidak ada habisnya, selalu ada perkembangan di setiap tahunnya pasti ada, jadi kita bisa ngikutin terus. Nah kemudian ya kita harus berlatih dengan terprogram, artinya kita latihan apa sih yang kita harus dapatin hari ini, apa sih waktu yang harus kita raih, ada targetnya gitu ya, atau kita mau belajar apa sih hari ini. Jadi latihan bukan hanya sekedar asal mutar.
Dan itu ya memang akhirnya tidak berprogres ya. Iya benar. Hanya ya asal gerak ya memang kalau kondisinya ada sirkuit yang bisa untuk menjadi tolak ukur ya kita harus sesuai. Iya. Berprogres terus di situ. Baik dari waktunya, dari riding style-nya semua harus berprogres. Kalau dulu orang tahunya istilahnya dengkulnya rapat ke aspal. Ya. Perkembangan zaman ada yang elbow down, sekarang shoulder down. Udah sampai ini shouldernya nyangkut ke aspal. Saya bilang wah, emang terakhirnya generasi menciptakan gaya balap yang berbeda-berbeda dan lebih cepat pastinya Mas ya. Ya itu kan dari perkembangan ya bentuk sirkuit, kondisi motor yang setupnya lebih bagus, suspensi yang lebih mendukung, akhirnya ya dari teknologi ban juga berkembang, ya semua berkembang jadinya mau model apapun juga bisa terpenuhi semua. Iyalah. Dan Mas, kita mungkin sama-sama berdoa semoga masa pandemi ini segera selesai. Dan guys, tolong jaga protokol kesehatan ya Mas, khususnya anak-anak balap nih. Kita biar ada kompetisi, ayo sabar dikit prokesnya biar nggak ada penularannya nggak tinggi, khususnya di kalangan roda 2 ya Mas. Biar kita bisa ada kompetisi lagi. Hayo, siapa yang nggak butuh kompetisi? Siapa sih? Mekanik, pembalap, owner tim, pemilik sirkuit, semua butuh kegiatan. Bahkan mungkin kayak Mas Hendri nih yang produksi aparel, produksi wear pack, penjualan helm, dan ayo kita sama-sama jangan sampai ada yang gugur. Tetap jaga prokes, tetap patuhi aturan pemerintah kita, bersabar dulu, mudah-mudahan segera ada kompetisi lagi berjalan. Dan Mas Hendri, selamat malam. Selamat malam Mas. Dan thank you banget hari ini saya bisa ngobrol bareng sama seorang dewa road race Indonesia guys. Itu apa ya, jadi kesenangan saya bisa ngomong depan kamera, saya publish. Dan itu thank you banget Mas, thank you sama-sama. So much. Ya. Ketemu lagi nanti kita bahas yang lain sama Mas Hendri. Sip. Di channel resminya Haji Putra 999 Racing Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita bakal banyak lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kompeten di dunia balap Indonesia dan rider terbaik Indonesia di channel ini. So check it out.